Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang cemerlang. Kita memerlukan pendidikan untuk bisa meraih mimpi. Karena dengan pendidikan, kita akan mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru. Dengan pendidikan, pola pikir dan sudut pandang kita akan kehidupan semakin terbentuk. Didikan yang diperoleh di lembaga pendidikan juga akan membangun karakter, mulai dari kedisiplinan, integritas, sopan santun hingga kejujuran. Pendidikan tentu memupuk kita menjadi individu yang semakin dewasa, mampu merencanakan masa depan dan mengambil keputusan yang tepat. Lembaga pendidikan tinggi seperti perguruan tinggi dan universitas menjadi tempat yang banyak mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan humanis. Pemirsa, kata bijak pendidikan adalah jembatan untuk menuju masa depan yang cemerlang, sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Banyak hadir lembaga pendidikan untuk membantu generasi kita mewujudkan mimpi dan juga meraih cita-cita mereka. Termasuk dengan kehadiran lembaga pendidikan tinggi, diantaranya adalah Universitas Terbuka Makassar. Nah, untuk mengetahui seperti apa peran dari Universitas Terbuka Makassar dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, profesional dan tentu saja berdaya saing, kita simak potret pendidikan berikut ini yang menghadirkan Universitas Terbuka Makassar. Saat ini ada banyak lembaga perguruan tinggi yang hadir, termasuk di Kota Makassar, memberikan pelayanan pendidikan untuk mahasiswanya yang kini mayoritas merupakan kaum milenial. Era milenial ditandai dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, memberikan perubahan seperti kemudahan melakukan berbagai hal, termasuk dalam hal pendidikan yang bisa dilakukan dengan sistem perkuliahan jarak jauh. Universitas Terbuka Makassar menyediakan layanan perkuliahan jarak jauh sehingga memberikan fleksibilitas waktu dan sistem layanan kuliah bagi mahasiswanya yang bisa kuliah dari mana saja. Memang seperti apa sih Universitas Terbuka Makassar itu? Mari kita kenali lebih dekat. Universitas Terbuka adalah universitas negeri ke-45 di Indonesia yang diresmikan 4 September 1984. Universitas Terbuka Makassar menawarkan program studi untuk jenjang diploma, sarjana, magister, dan doktor yang berada dalam 4 fakultas, yakni Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, seperti namanya, Universitas Terbuka bermakna terbuka untuk semua orang, agar bisa belajar tanpa batasan umur, status pekerjaan, ataupun ruang dan waktu. Dengan sistem kuliah jarak jauh yang diterapkan, mahasiswa tidak perlu berada di kampus untuk belajar, tetapi bisa belajar di tempat masing-masing. Universitas Terbuka itu merupakan universitas negeri ke-45, jadi sama halnya dengan perguruan tinggi yang lain, dibandingkan dengan universitas konvensional. Dengan universitas terbuka itu tentu memiliki keunikan dan kelebihan tersendiri dibandingkan dengan perguruan tinggi biasa, di mana dengan universitas terbuka di mana pemerintah
mendirikan universitas terbuka itu dengan konsep terbuka untuk semua. Jadi ada istilah keterbukaan untuk orang dan keterbukaan untuk tempat. Jadi universitas terbuka itu memang didirikan dengan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada satupun warga masyarakat Indonesia yang memiliki karena keterbatasan geografis, keterbatasan ekonomi, kemudian tidak bisa belajar mengenyam pendidikan tinggi. Jadi sekarang itu kami dengan gencar, apalagi dengan kondisi pandemik ini, UT tanda kutip sedikit diuntungkan karena semua perguruan tinggi sekarang itu tiba-tiba menjadi seperti UT gitu ya. Nah, padahal sebenarnya apa program yang telah dikembangkan Universitas Terbuka itu sejak didirikan tahun 1984 memang sudah menerapkan seperti itu. Fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh universitas dalam rangka menunjang kesuksesan pembelajaran mandiri itu sangat banyak sekali. Tetapi banyak di antara kita, di antara mahasiswa kami yang belum memanfaatkan secara maksimal. Dan inilah tantangan kami untuk mengenalkan kepada mahasiswa kami, kepada masyarakat bahwa universitas terbuka itu memang syarat dengan penggunaan teknologi. Sebagai negara berkembang, Indonesia dihadapkan oleh berbagai tantangan. Di antaranya adalah semakin meningkatnya angka pengangguran dan juga angka kemiskinan dari waktu ke waktu. Tentu saja ini menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk akademisi. Untuk menjawab dan juga membahas hal tersebut, Universitas Terbuka Makassar menggelar seminar wisuda yang bertemakan menakar peluang dan juga tantangan UMKM di era ataupun di ekosistem digital saat ini. Dan ini dihadirkan untuk seluruh sivitas akademika dan juga untuk calon wisudawan sebelum akhirnya mengabdi di tengah masyarakat. Bukan hanya bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, perguruan tinggi juga memiliki kewajiban untuk ikut menyelesaikan dan memberikan solusi terhadap masalah sosial yang dihadapi masyarakat saat ini. Universitas Terbuka Makassar juga menggelar seminar akademik dengan tema sesuai dengan kondisi bangsa saat ini, yang tengah berupaya dalam pemulihan ekonomi pasca dilanda pandemi COVID-19 yang berdampak pada semua sektor, khususnya ekonomi bangsa. Karena itu, sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah, mendorong bangkitnya UMKM guna menopang pertumbuhan ekonomi, juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda. Dalam seminar yang bertemakan menakar peluang dan tantangan UMKM dalam ekosistem digital, Universitas Terbuka Makassar menghadirkan pembicara dan pemateri, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar, Dr. Anda Haja Sri Sulsilawati, dan Profesor Dr. Abdul Rahman Rahim MSI yang merupakan Koordinator Kerjasama, Humas dan Alumni UPBJJ Universitas Terbuka Makassar. Dan dipandu Kartanegara Salam SEMM sebagai moderator yang memandu jalannya seminar bagi seluruh calon wisuda dan wisudawati UT Makassar yang akan mengikuti prosesi wisuda. Dalam seminar ini dibahas berbagai macam tantangan yang dihadapi para UMKM nasional, seperti terkait literasi digital pelaku UMKM yang masih rendah, kapasitas UMKM yang relatif masih rendah, sulitnya UMKM memenuhi aspek kualitas dan konsistensi produk, tantangan akses pasar, serta beberapa persoalan lainnya yang harus segera dicarikan solusinya. Ya, saya kira yang terpenting wawasan mereka sudah terbuka
bahwa dengan memanfaatkan UMKM dengan teknologi digital mereka akan terbuka, bahwa sesungguhnya pekerjaan itu tidak hanya bertumpu pada menjadi pegawai ya, apakah ASN atau swasta, dengan keterbatasan kesempatan kerja, mereka bisa lalu membuka diri dengan bagaimana memulai usaha startup bisnis dari awal. Ya, sehingga dengan demikian angka pengangguran tentu dengan kemiskinan akan menjadi berkurang, atau kita tidak melahirkan sarjana-sarjana baru yang menganggur. Nah, itu yang terpenting saya kira. Jadi sarjana yang kita lahirkan jangan menambah deretan jumlah sarjana yang menganggur di negeri kita ini. Salah satu tahapan penting dan dinanti-nantikan dalam proses pendidikan adalah momen kelulusan atau wisuda bagi para mahasiswa yang telah menjalani masa perkuliahan. Universitas Terbuka Makassar tahun ini kembali mencetak wisudawan dan wisudawati sebanyak 381 orang sarjana yang berasal dari 4 fakultas yang dimiliki. Hal ini menjadikan di tahun ajaran 2021-2022 sudah ada sebanyak 10.519 orang lulusan Universitas Terbuka di seluruh Indonesia. Dari 381 orang wisudawan dan wisudawati yang menjalani prosesi wisuda secara luring sebanyak 100 orang. Dan 281 orang diantaranya menjalani prosesi wisuda secara daring. Wisudawan dan wisudawati berasal dari 24 kabupaten kota di wilayah UPBJJ UT Makassar. Para wisudawan dan wisudawati Universitas Terbuka Makassar yang kali ini mendapatkan gelar diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat dan membantu pemerintah, terlebih di masa abad 21 tatanan dunia yang mengalami perubahan, yakni globalisasi yang memasuki era baru dan membutuhkan banyak penyesuaian. Untuk menghadapi hal tersebut, ke depan Universitas Terbuka akan terus melakukan program strategis untuk mempertahankan dan mengembangkan Universitas Terbuka sebagai pelopor pembelajaran jarak jauh. Ini merupakan satu momentum yang sangat baik ya bagi UT Makassar untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa UT merupakan perguruan tinggi terbaik di masa pandemi, mainstream yang di mana sekarang banyak sekali perguruan tinggi tatap muka yang belajar ke UT bagaimana mengembangkan dan mengolah pendidikan jarak jauh, terutama dengan moda online learning. Nah, UT telah membuktikan ke masyarakat bahwa apa yang kami lakukan telah berkontribusi yang sangat besar, terutama untuk masyarakat yang ada di lingkungan Sulawesi Selatan. Harapkan nantinya hasil penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di Sulawesi akan menghasilkan lulusan yang sangat bagus, gitu ya. Sehingga nanti mahasiswanya lulusannya bukan hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga mereka akan sukses hidup di tengah-tengah masyarakat. Kalau dilihat dari para undangan yang kami undang tadi, itu bagi kami adalah suatu momentum yang luar biasa bagi kami, di mana dengan hadirnya beberapa kepala daerah dan wali kota serta dari universitas, salah satu universitas di Palopo, insya Allah tentu kami akan melakukan koordinasi lebih lanjut untuk dalam rangka penyebar luasan pendidikan, khususnya pendidikan terbuka dan jarak jauh di Sulawesi Selatan. Ini adalah kesempatan menunjukkan kepada diri Anda, kepada teman-teman, bahwa Anda adalah bukan berasal dari universitas biasa, tapi yang luar biasa, di mana Universitas Terbuka yang kini menerapkan pendidikan jarak jauh dengan sistem yang memang sudah dikembangkan sejak Universitas Terbuka didirikan.
Prosesi wisuda Universitas Terbuka Makassar bukan hanya dihadiri oleh para wisudawan dan wisudawati ataupun sivitas akademika Universitas Terbuka Makassar, tetapi juga menghadirkan sejumlah mitra Universitas Terbuka Makassar. Bahkan sejumlah pimpinan daerah se-Sulawesi Selatan juga turut hadir dalam prosesi wisuda ini. Karena pada momen ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Universitas Terbuka Makassar dengan sejumlah daerah dan mitra Universitas Terbuka Makassar. Disadari keterlibatan dari para mitra ini menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan Universitas Terbuka Makassar menjadi perguruan terkemuka di Makassar dan Sulawesi Selatan. Begitupun sebaliknya, Universitas Terbuka Makassar juga turut memberikan kontribusi bagi perkembangan sejumlah daerah, karena banyak sumber daya manusia dari daerah bisa berkuliah di Universitas Terbuka Makassar dengan segala kemudahan dan keunggulannya. Yang pertama adalah saya menyampaikan terima kasih kepada Universitas Terbuka. Universitas Terbuka memberikan kontribusi IPM yang cukup baik di Kota Makassar. IPM Kota Makassar itu kalau tidak salah sekarang 82,66. Sebuah IPM yang tertinggi di Indonesia. Tentunya kontribusi pendidikan menjadi penting. Yang kedua, UT adalah sebuah universitas terbuka yang sangat visioner. Sebelum orang memikirkan daring, UT sudah dengan daring. Yang ketiga, UT adalah sebuah universitas yang tentunya memberikan kemudahan bagi banyak orang dengan kesibukan yang begitu tinggi. Karena inti daripada universitas itu adalah knowledge atau keilmuan. Ya. Bukan sekadar gelar, sehingga kemudahan untuk menimba ilmu, baik secara virtual maupun secara langsung itu menjadi bahagian yang sangat menarik bagi UT. Selamat kepada UT, teruslah menjadi bahagian daripada kemerdekaan berpikir dengan universitas terbukanya, ya, dan teruslah menjadi bahagian yang memberi kontribusi bagi mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bertanah air. Jadi tentu yang pertama tentu kami bersyukur dan berterima kasih kepada jajaran UT yang telah mendidik teman-teman kami, meningkatkan kualitasnya sesuai dengan bidangnya masing-masing yang hari ini di wisuda. Ke depan kami sudah berencana untuk menambah teman-teman kami dari Palopo sebanyak sekitar 30 orang untuk S3 tahun 2022 ini. Dan untuk S2 45 orang. Sehingga insya Allah ke depan setelah semua ini sudah berjalan baik, kita berharap bahwa kualitas ASN di Kota Palopo dan masyarakat pada umumnya itu bisa lebih bertambah lagi. Ya, khususnya tentunya dari mahasiswa Kabupaten Wajo yang alhamdulillah hari ini ada ikut di wisuda, dan tentu ini adalah upaya kita untuk terus meningkatkan sumber daya manusia, kualifikasi daripada pendidikan daripada para tenaga-tenaga didik kita, ASN kita, dan para pekerja-pekerja kita yang terus meningkatkan kualitas dirinya. Apalagi hari ini kami sudah melakukan MOU untuk bisa meningkatkan dan sekaligus mengembangkan pendidikan UT ini di wilayah Kabupaten Wajo, sehingga seluruh ASN kita, seluruh tenaga-tenaga profesi kita yang bisa meningkatkan kapasitas dirinya, termasuk anggota-anggota DPRD kita ajak untuk bersama-sama ikut menambah kualifikasi pendidikannya di Universitas Terbuka dalam rangka meningkatkan juga Human Development Index kita khususnya di wilayah Kabupaten Wajo.
Bagi para wisudawan dan wisudawati, pengalaman bisa berkuliah di Universitas Terbuka Makassar adalah sebuah kebanggaan. Apalagi mereka juga sudah memiliki karir ataupun pekerjaan. Kesibukan di tempat kerja bukan berarti penghalang dan berhenti belajar. Jam kuliah di Universitas Terbuka Makassar dan materi belajar yang mudah dipahami menjadi keunggulan. Salah satu wisudawan terbaik Universitas Terbuka Makassar dari jurusan Pendidikan Guru SD Fakultas PGSD menceritakan dan membagikan pengalamannya selama berkuliah di Universitas Terbuka Makassar. Alhamdulillah sangat bersyukur bisa jadi wisudawan terbaik mengenai proses kuliahnya, proses pembelajaran jarak jauh dari layanan UT sangat luar biasa pelayanannya dan sistem pembelajarannya itu banyak, layanan pembelajarannya sangat bagus. Teman-teman yang mungkin ada yang bekerja dan ingin kuliah, jangan ragu untuk kuliah di UT karena saya sendiri mengajar di salah satu sekolah dasar. Alhamdulillah bisa kuliah dengan kerja lancar semua. Itu jadi jangan untuk teman-teman yang di luar sana, ayo kita kuliah di UT. Universitas Terbuka di usianya ke-77 tahun menjadi pelopor pendidikan tinggi terbuka jarak jauh, telah memberikan banyak kontribusi dalam pembangunan negeri ini. Dengan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh yang menjadi terobosan besar mempermudah akses pendidikan bagi semua warga negara Indonesia, agar dapat merasakan menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Universitas Terbuka menjadi sejarah bangsa yang berhasil menerapkan pendidikan fleksibel dan mandiri dengan menghasilkan lulusan yang berkualitas, termasuk di wisuda yang digelar tahun ini. Pemirsa, prosesi wisuda bukan berarti menjadi akhir untuk proses pembelajaran, tetapi tahapan ini menjadi awal untuk para wisudawan dan juga wisudawati dari Universitas Terbuka Makassar yang diharapkan terus mengembangkan diri dan juga menambah ilmu untuk mengabdi di tengah masyarakat. Berakhirnya prosesi wisuda dari Universitas Terbuka Makassar ini sekaligus menjadi penutup rangkaian perjumpaan kita dalam Potret Pendidikan edisi kali ini. Terus saksikan Potret Pendidikan hanya di TVRI Stasiun Sulawesi Selatan. Saya Ayu Jasmine pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.